Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Rossidere. Dan kali ini tuh sendiri mengenai lanjutan pada volume ke-9-nya, chapter 3, dan ini tentang Yumi Suwo. Nah, sebelum lanjut aku cuma mau bilang kalau video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. So, melanjutkan pembicaraan mengenai Yumi dan juga Masachika yang sebelumnya ya. Pada chapter 3 kali ini kita akan lebih banyak mendengar mengenai kisah masa lalu dari Yumi dan juga kakaknya. Dimana dari sudut pandangnya si Yumi, kakaknya adalah orang yang sangat jenius dan juga berbakat. Apapun yang dilakukan oleh kakaknya pasti akan menimbulkan hasil yang luar biasa. Ya, selain pintar, kakak dari Yumi adalah orang yang ceria dan juga tidak sombong, yang membuat semua orang menyukai dirinya yang seperti itu. Nah, salah satu hal yang diingat oleh Yumi waktu kecil adalah ketika ia sedang bermain dengan kakaknya di kamar mandi, di mana kakaknya mampu menciptakan gelembung air dengan memasukkan beberapa batu es ke dalam bak mandi. Dan tentu saja hal itu untuk menjahili si Yumi yang saat itu masih berusia 3 tahun lebih muda daripada kakaknya. Ya, meskipun sering dijahili, Yumi tidak pernah membenci kakaknya. Sampai mereka tumbuh dewasa dan Yumi mulai sadar kalau dirinya dan kakaknya itu berbeda. Ya, harga diri Yumi di sini mulai terganggu ya, dalam artian minder dengan keberhasilan kakaknya. Bahkan perilaku tidak adil mulai Yumi rasakan saat Naotaka, kakaknya si Yumi, dikirim untuk belajar bahasa Inggris di Amerika. Sedangkan Yumi yang lambat dalam memahami semua hal malah ditinggal di Jepang sendirian. Namun itu adalah penilaian dari Yumi sendiri ya, yang merasa kalau itu tidak adil. Karena pada saat pertemuan keluarga, di mana semua orang mulai memuji kakaknya si Yumi yang akan masuk ke dalam akademi Seire dengan status juara umum, Yumi malah diolok-olok sebagai orang yang tidak berbakat. Namun pada saat itu, kakek KFC hanya bisa melindungi Yumi dengan berkata kalau Yumi adalah seorang anak perempuan. Yumi memiliki tugasnya sendiri dan cukup berbeda dari kakaknya. Bahkan di sini kakak Yumi juga memberikan perlindungan dengan berkata kalau Yumi adalah tipe orang yang akan memberikan kejutan di masa depan. Namun ya, bukannya merasa bahagia, Yumi malah merasa lebih rendah hati daripada yang sebelumnya. Tapi untungnya di sini Yumi juga punya ibu yang sangat baik ya. Ibunya si Yumi ini tuh adalah orang yang positif banget gitu kan, meskipun dia tidak memiliki bakat sama sekali. Iya, selain Yumi, ibu dari Yumi atau neneknya Masachika dari keluarga Suwo adalah orang yang sering dibully oleh keluarga besar Suwo itu sendiri. Namun hal itu tidak membuat ibu Yumi merasa marah. Dimana menurut ibu Yumi gitu kan, dia adalah orang yang sangat hebat karena telah dipilih oleh suami yang hebat. Jadi ibu Yumi yakin kalau Yumi juga adalah orang yang hebat seperti ibunya. Oh ya, ibu Yumi ini tuh beneran gak berbakat ya, dimana ibunya Yumi adalah orang yang tidak bisa berbicara bahasa Inggris, tidak pernah diajak ke luar negeri oleh kakek KFC, dan selalu menghabiskan waktu untuk mengurus Yumi dan juga kakaknya sejak kecil. Dimana oleh sebab itulah sedikit cahaya mulai tumbuh ya, yang membuat Yumi tetap bisa bertahan dari olok-olokan keluarga Suwo. Ya, selain lebih dekat dengan ibunya, Yumi seringkali bermain piano untuk menghilangkan stresnya. Dimana dengan bermain piano, Yumi merasa kalau ia bisa lebih baik daripada kakaknya. Makanya Yumi berlatih dengan keras untuk menjadi seorang pianis terkenal di masa depan. Karena dia sadar ya, dia tidak akan bisa menjadi seorang diplomat seperti ayahnya, yaitu kakek KFC. Dan impian Yumi semakin terbuka saat kakek KFC memberikan fasilitas penuh untuk Yumi bermain piano. Bahkan kakek KFC bersedia untuk mengirim Yumi untuk pergi ke luar negeri agar bisa sekolah piano di sana. So, seiring berjalannya waktu, Yumi masuk ke dalam SMP khusus musik. Ya, meskipun nilai akademiknya cukup memuaskan, namun saingan dalam bermain piano di sana itu cukup keras banget. Dimana ada banyak anak-anak yang ingin jadi pianis terkenal di masa depan, dan itu membuat Yumi tidak bisa bersaing dengan teman-teman satu kelasnya dan juga satu sekolahnya tentunya. Sampai pada suatu momen Yumi mengusir ibunya saat melihat dirinya tuh bermain piano, dimana hal itu Yumi lakukan karena Yumi berpikir kalau ibunya hanyalah seorang pembual, dimana menurut Yumi ibunya merasa hebat karena memiliki suami dan juga anak yang hebat. Dan Yumi tidak ingin menjadi wanita yang seperti itu. Tapi ya, takdir buruk tidak menunggu Yumi hingga dia sukses, dimana saat Yumi ingin merayakan ulang tahunnya yang ke-14, ibu Yumi meninggal dunia setelah menjadi korban perampokan saat ingin membeli kado ulang tahun untuk Yumi. Dimana itu membuat Yumi merasa terpukul ya, hingga ia menyesal telah mengabaikan ibunya selama ini. So, saat proses pemakaman ibunya Yumi berlangsung, kakek KFC atau ayahnya dari Yumi atau suami dari ibunya Yumi yang meninggal dunia tidak pernah terlihat menangis sekalipun, di mana Yumi berpikir kalau ayahnya tidak sayang dengan istrinya yang tidak berbakat tersebut. Bahkan banyak dari keluarga Suwo mulai menawarkan kakek KFC untuk menikah lagi, bahkan sebelum mayat dari istrinya tersebut itu dimakamkan. Di mana Yumi yang kesal dengan keluarganya lantas melihat sang kakak yang tiba-tiba saja memukul dan mengusir semua keluarga Suwo dari ruangan pemakaman tersebut.
Ya, Naotaka berkata kalau ia dan ayahnya akan memutuskan hubungan dengan keluarga Suo mulai saat itu, dan meminta ayahnya untuk memberikan dukungan penuh kepada dirinya untuk bisa membawa keluarga kecil ini menuju kesuksesan di masa depan. Dan sambil mempercayai perkataan kakaknya, Yumi terus memeluk foto ibunya sambil tersenyum bangga. Apalagi pada saat itu, kakaknya datang dan memeluk Yumi sambil berkata, "Maaf Yumi, harusnya aku menghajar mereka lebih cepat untukmu." Nah, jadi kurang lebih seperti itulah isi dari chapter ketiga pada volume ke-9 dari light novelnya Rossi Dere, di mana chapter ketiga kali ini sendiri lebih banyak menceritakan mengenai kisah masa lalu dari Yumi yang cukup menyedihkan, dari diragukan oleh anggota keluarga Suo yang lainnya hingga kehilangan sosok dari seorang ibu yang sangat dia cintai pada akhirnya. Dan ini cukup menguras emosi sih sebenarnya. Nah, gimana nih menurut kalian? Dimana jika kalian suka dengan konten alur cerita volume ke-9 kali ini, kalian bisa komen di kolom komentar dengan ketik "lanjut bang" gitu kan, biar aku jadi semangat buat lanjutin ceritanya. Dan di akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.